Halo semuanya, pada video kali ini saya dan kelompok akan menerangkan salah satu penerapan genetik algoritma pada permasalahan fleksibel job scheduling. Selamat menyaksikan. Penjelasan mengenai two-stage genetic algorithm pada fleksibel job scheduling problem ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan, lalu pembahasan mengenai apa itu genetic algorithm, serta penerapannya sendiri pada permasalahan fleksibel job scheduling. Di era industri 4.0 seperti sekarang, kompetisi pasar semakin ketat. Salah satu pendukung keberhasilan sebuah perusahaan manufaktur adalah penjadwalan produksinya yang baik. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya dan waktu, membuat perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar dapat memproduksi produk sejumlah pesanan dengan tepat waktu. Akan tetapi, melakukan optimasi penjadwalan sendiri merupakan permasalahan yang sulit. Bahkan, sampai saat ini pun, para peneliti terus mencari cara untuk mendapatkan optimasi yang terbaik. Di video ini akan dijelaskan mengenai flexible job scheduling problem yang merupakan salah satu permasalahan penjadwalan yang sampai kini masih dipelajari karena banyaknya aplikasi penjadwalan ini di dunia nyata. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah banyak peneliti yang menyelesaikan permasalahan penjadwalan menggunakan genetik algoritma. Genetik algoritma yang diusulkan oleh banyak peneliti menggunakan benchmark untuk mengetahui performansinya. Namun, benchmark yang digunakan biasanya menggunakan permasalahan yang kecil dan tidak menggambarkan kesulitan yang dihadapi dalam menghadapi permasalahan yang besar. Maka dari itu, pada video ini akan dijelaskan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pembahasan mengenai flexible job scheduling problem ini akan menggunakan literatur yang merupakan hasil penelitian dari Deversia dan Ruyani. Usulan yang diberikan oleh Deversia dan Ruyani adalah efficient two-stage genetic algorithm. Perbedaan two-stage genetic algorithm dibandingkan dengan genetic algorithm klasik terdapat pada stage pertama, di mana dalam melakukan inisialisasi populasi digunakan greedy nature, sehingga didapatkan populasi awal yang memiliki kualitas tinggi. Dilanjutkan dengan stage kedua dengan menggunakan genetic algorithm pada umumnya. Dengan adanya greedy nature pada stage pertama ini, konvergensi akan terjadi dengan lebih cepat dan waktu komputasi dapat diminimasi. Di dunia nyata yang kompetitif seperti sekarang, tentunya akan memberikan apresiasi yang lebih baik terhadap algoritma yang mampu memberikan hasil yang masuk akal dengan waktu yang lebih singkat, di mana masuk akal di sini artinya solusi yang diberikan dapat diterapkan terhadap permasalahan yang ada. Sebelum kita membahas lebih lanjut penerapan two-stage genetic algorithm pada permasalahan penjadwalan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu job scheduling problem. Jadi, job scheduling problem merupakan salah satu masalah penjadwalan di mana terdapat beberapa mesin yang harus digunakan untuk menyelesaikan beberapa operasi yang sudah diketahui jangka waktu penyelesaiannya. Job sendiri memiliki beberapa karakteristik seperti digunakan untuk produksi dengan permintaan yang relatif rendah, lalu peralatan produksi dan penanganan material dapat disesuaikan dan dimodifikasi. Selain itu juga dibutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi, serta perencanaan dan pengendalian produksi yang rinci. Selain itu juga biasanya jumlah material work in process-nya cenderung tinggi. Pada two-stage genetic algorithm, terdapat beberapa constraint yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, tidak ada operasi pada sebuah job bisa dikerjakan sebelum operasi sebelumnya pada job tersebut selesai. Lalu, mesin hanya dapat bekerja pada satu operasi pada satu waktu tertentu, dan jika sebuah operasi sudah dimulai, maka harus dikerjakan sampai selesai. Flexible job scheduling sendiri memiliki sedikit perbedaan dengan job scheduling biasanya, di mana beberapa atau seluruh operasi bersifat fleksibel. Artinya, terdapat mesin lain yang dapat menyelesaikan suatu operasi dengan hasil yang sama baiknya. Tentunya, semakin banyak pilihan ini akan semakin membuat bingung pengambilan keputusan karena membutuhkan proses yang lebih rumit dibandingkan dengan job biasanya. Dalam flexible job scheduling, terdapat dua keputusan yang harus dibuat, yaitu memilih mesin mana untuk setiap operasi yang harus dilakukan, serta mengatur urutan operasi pada mesin yang ada. Berikut merupakan contoh persoalan pengaplikasian flexible job scheduling, di mana pada aplikasi ini memiliki fungsi tujuan untuk menjadwalkan satu set R pekerjaan C pada satu set S dari mesin M guna meminimasi max span. Setiap pekerjaan memiliki jumlah operasi yang berbeda, di mana setiap operasi ke C dari pekerjaan I dapat diproses pada salah satu mesin yang diizinkan. Pada tabel ini, setiap baris mengacu kepada operasi,
Lalu untuk setiap kolom ini mengacu pada mesin yang digunakan, dan angka yang di dalam sel merupakan waktu proses dari kegiatan tersebut. Contohnya, misalkan operasi ketiga dari pekerjaan kedua hanya diperbolehkan menggunakan mesin pertama dan mesin ketiga. Berikut sekilas akan dijelaskan mengenai genetic algorithm. Genetic algorithm sendiri termasuk ke dalam population-based meta heuristic. Dia juga merupakan evolutionary algorithm, di mana algoritma ini mengikuti prinsip dasar seleksi alam. Genetic algorithm juga terinspirasi dari proses evolusi biologi, di mana ide dasar dari genetic algorithm direpresentasikan oleh bentuk kromosom. Generasi populasi kromosom pertama akan mengalami seleksi natural, dan kromosom yang berhasil melalui seleksi natural akan bereproduksi menghasilkan generasi selanjutnya. Pada genetic algorithm terdapat 5 key elements. Yang pertama adalah kromosom representation, di mana kromosom merepresentasikan alternatif dari solusi. Lalu yang kedua ada fitness function, di mana fitness function ini akan menentukan seberapa baik alternatif solusi yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada selection function. Pada key elements ini akan dipilih parents untuk membentuk alternatif solusi bagi generasi selanjutnya. Lalu yang keempat adalah crossover function, di mana akan dipotong dua buah kromosom pada tempat yang acak dan menukar ujung-ujungnya. Dan yang terakhir adalah mutation function, di mana akan dilakukan pertukaran isi gen dalam sebuah kromosom secara acak. Pada key elemen kromosom representation, satu buah kromosom akan melambangkan satu alternatif solusi, di mana gen-gen di dalam kromosom ini melambangkan isi dari sebuah solusi. Dan sebagai contoh pada job-job scheduling problem, gen-gen tersebut berisikan set operasi dan mesin yang mengerjakannya. Fitness function pada key elements genetic algorithm akan menentukan seberapa baik sebuah solusi berdasarkan suatu kriteria atau parameter. Dari key elements ini akan dihasilkan fitness score, di mana alternatif solusi yang tidak memenuhi kriteria atau parameter akan memiliki nilai fitness score sama dengan 0. Semakin besar sebuah alternatif solusi, maka akan semakin besar juga nilai fitness score-nya. Pada key element selection function, akan dilakukan pemilihan dua kromosom atau alternatif solusi dengan fitness score terbaik untuk bereproduksi. Dua kromosom terpilih ini akan disebut sebagai parents, di mana hasil reproduksinya akan menjadi kromosom atau alternatif solusi pada generasi selanjutnya. Proses crossover memotong kromosom parents pada tempat yang acak namun sama di kedua kromosomnya dan menukar ujung-ujungnya. Hasil pertukaran kedua ujung ini akan disebut sebagai offspring. Satu kali proses crossover akan memerlukan dua buah kromosom parents dan menghasilkan dua buah kromosom offspring. Proses crossover akan dilakukan berdasarkan probabilitas tertentu. Kromosom parents merupakan golongan elit yang akan dibandingkan dengan hasil offspring-nya. Proses mutasi menukar isi satu buah gen pada tempat yang sama dari dua buah kromosom. Pemilihan tempat mutasi dilakukan secara acak. Proses mutasi dilakukan dengan probabilitas tertentu. Mutasi memungkinkan munculnya solusi baru yang tidak dapat dihasilkan menggunakan gen-gen pada awal pembuatan. Proses genetik algorithm diawali dengan membangkitkan sebuah populasi awal kromosom yang merepresentasikan solusi dari suatu permasalahan. Populasi awal ini selanjutnya akan disebut sebagai generasi ke-0. Nilai fitness score dari setiap kromosom pada generasi tersebut akan dihitung. Proses seleksi dilakukan berdasarkan nilai fitness score untuk mencari dua buah kromosom parent terbaik. Proses crossover akan dilakukan pada kromosom parent dengan memotong keduanya pada tempat yang acak. Ujung-ujung potongannya akan ditukar satu sama lain dan menghasilkan dua buah kromosom offspring. Nilai fitness score dari kromosom parent dan kromosom offspring akan dibandingkan. Dua buah kromosom terbaik akan masuk ke proses selanjutnya. Proses mutasi menukar isi gen pada satu tempat yang sama dari dua buah kromosom. Nilai fitness score dari hasil mutasi akan dibandingkan dengan nilai fitness score kromosom tanpa mutasi. Dua buah kromosom terbaik akan dimasukkan kembali ke populasi kromosom. Populasi ini akan menjadi generasi ke-1. Proses ini akan terus berlangsung hingga generasi terbesar yang sudah ditentukan tercapai,
atau nilai fitness score dari populasi ini sudah konvergen. Apabila salah satu dari kedua syarat ini terpenuhi, maka genetic algorithm akan dihentikan. Populasi terakhir akan menjadi solusi dari permasalahan ini. Penggunaan model two-stage genetic algorithm dalam flexible job shop problem. Two-stage genetic algorithm terdiri dari dua buah stage. Stage pertama berfokus pada inisialisasi populasi kromosom. Kromosom yang dibangkitkan terdiri dari gen-gen yang berisi urutan job operation dan mesin penugasannya. Job operation akan ditugaskan pada mesin yang mampu memproses job operation tersebut dalam waktu tercepat. Inisialisasi populasi pada stage kedua memiliki perbedaan pada proses penugasan mesinnya. Job operation dan penugasan mesin pada stage 2 dilakukan secara acak sepenuhnya. Proses two-stage genetic algorithm pada penelitian ini dilakukan pada 40 kombinasi parameter. Parameter yang ditentukan pada penelitian ini adalah population size atau banyaknya kromosom dalam satu populasi, tournament size factor untuk menentukan besar K pada proses seleksi K-way tournament, probabilitas P1, P2, dan P3 untuk menentukan teknik crossover yang digunakan, dan probabilitas P4 dan P5 untuk menentukan teknik mutasi yang digunakan. Algoritma ini dijalankan sebanyak 3.000 iterasi atau 3.000 generasi pada stage 1 dan 7.000 iterasi pada stage 2. Inisialisasi populasi bagian encoding. Proses encoding berfungsi untuk menerjemahkan permasalahan yang ada agar dapat diolah oleh algoritma yang digunakan. Jenis encoding yang digunakan pada penelitian ini adalah integer number. Kombinasi job, operation, dan mesin akan dimasukkan ke dalam masing-masing gen pada setiap kromosom. Setiap job, operation, dan mesin yang digunakan dilambangkan dengan bilangan integer positif. Proses encoding stage 1 dilakukan dengan mengacak urutan job dan operation-nya. Satu buah job dapat terdiri dari beberapa operation. Operation yang membentuk suatu job telah memiliki urutan pekerjaan yang tetap. Operasi 1 dari suatu job harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum operasi 2, dan seterusnya. Keadaan ini akan menjadi kendala atau constraint dari permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, gambar ini menunjukkan satu buah kromosom yang menggambarkan satu buah solusi. Kromosom ini terdiri dari 16 gen yang menunjukkan urutan job operation mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Huruf J melambangkan job dan huruf O melambangkan operation. Pada contoh di gambar ini, job 1, operation 1 dikerjakan pada urutan pertama. Job 2, operation 1 dikerjakan pada urutan kedua. Job 1, operation 2 dikerjakan pada urutan ketiga, dan seterusnya. Proses decoding stage 1 dilakukan dengan menugaskan mesin pada pasangan job operation pada seluruh kromosom yang sudah didapatkan. Penugasan mesin dilakukan dengan melihat mesin mana yang dapat mengerjakan job operation tersebut dalam waktu tercepat. Pemilihan mesin dengan waktu tercepat ini sejalan dengan sifat greedy nature yang menjadi modifikasi pada two-stage genetic algorithm. Tentu saja pemilihan mesin tercepat ini tetap harus mempertimbangkan kendala urutan yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah penugasan mesin dilakukan, proses seleksi, crossover, dan mutasi dilakukan sebanyak 3.000 kali pada stage 1. Proses encoding stage 2 dilakukan dengan mengacak urutan job, operation, dan mesin yang ditugaskannya. Apabila pengacakan pada stage 1 hanya dilakukan terhadap urutan job dan operation-nya saja, stage 2 juga melakukan pengacakan terhadap penugasan mesinnya. Hal ini dilakukan untuk mencari kemungkinan solusi lain yang tereliminasi oleh sifat greedy nature dari stage 1. Proses pengacakan pada pasangan job operation dan mesin ini biasa dilakukan pada penggunaan genetic algorithm reguler. Stage 2 pada two-stage genetic algorithm ini mirip seperti genetic algorithm reguler biasa. Fitness evaluation adalah proses evaluasi untuk menilai seberapa baik solusi yang dihasilkan.
Pada kasus ini, seberapa baik solusi yang dimiliki akan dinilai berdasarkan besar max-span-nya. Max-span adalah waktu penyelesaian atau completion time seluruh job dengan mengikuti urutan pengerjaan operasi dan penugasan mesin sebuah solusi. Semakin kecil nilai max-span yang dihasilkan, maka semakin baik pula solusi yang dihasilkan tersebut. Setelah besar fitness score dari setiap kromosom dihitung, proses seleksi akan dilakukan. Seleksi merupakan proses pemilihan kromosom terbaik pada populasi untuk memasuki mating pool. Kriteria yang digunakan untuk memilih kromosom terbaik pada proses seleksi adalah fitness score. Pada kasus ini, fitness score yang digunakan adalah minimasi max-span. Penelitian ini menggunakan teknik seleksi K-way tournament untuk memilih kromosom parent yang akan dimasukkan ke dalam mating pool. Pertama-tama, besar fitness score dari setiap kromosom pada populasi akan dihitung. Selanjutnya, pilih sebanyak K buah kromosom secara acak dari populasi tersebut. Besarnya K akan ditentukan oleh tournament size factor dan population size-nya. Sebanyak K buah kromosom terpilih ini akan ditandingkan berdasarkan besar fitness score-nya, sehingga terpilih satu buah kromosom terbaik untuk memasuki mating pool. Kromosom-kromosom pada mating pool inilah yang akan digunakan pada tahap crossover selanjutnya. Dilanjutkan dengan proses crossover. Hasil dari selection akan dilakukan crossover. Crossover stage pertama menggunakan dua teknik, yaitu single point crossover dan job crossover. Sementara stage kedua menggunakan tiga teknik, yaitu single point, job, dan assignment crossover. Setiap teknik memiliki probabilitasnya, di mana setiap pasangan parent akan menghasilkan dua kromosom baru. Dua kromosom terbaik akan dipilih berdasarkan fitness score-nya. Hasil crossover tersebut disebut dengan offspring. Ini merupakan contoh dari single point crossover. Jadi, pada single point crossover akan dipilih secara acak, di mana dia akan memotong gen-gennya. Dan kalau di contoh ini, dipotong di bagian sini, sehingga pada bagian sini, semuanya akan di-copy langsung menjadi parent-nya, menjadi child-nya. Kemudian, untuk bagian sini yang masih kosong, akan diisi oleh urutan-urutan dari parent 2 sesuai dengan kelanjutannya. Jadi, contohnya di sini, untuk child yang pertama diambil dari 1,1, 2,1, dan seterusnya hingga 1,3. Kemudian, dari parent 2-nya akan dicek yang mana sih yang belum ada pada child 1 dan langsung dimasukkan urutan sesuai dengan urutan di parent 2-nya. Kemudian, pada job crossover akan dipilih job yang secara acak. Untuk dicontoh, job yang terpilih adalah job 1 dan job 3. Nah, setiap job 1 dan job 3 yang ada di parent 1 langsung di-copy ke child 1-nya. Seperti contoh ini untuk 1,1 ada di gen urutan pertama, 1,2 di gen urutan ketiga, langsung di-copy juga ke child-nya pada urutan gen yang sama. Seterusnya sampai job 3,3. Sementara yang masih kosongnya ini akan diisi dari parent 2 sesuai dengan urutannya. Jadi untuk parent 2, untuk gen pertama contohnya ini ada 5,1. Nah, 5,1 ini langsung diisi ke gen yang masih kosong pada child 1 di sini. Dan seterusnya sampai selesai di sini. Kemudian pada assignment crossover, dia akan mengcopy seluruh job operation-nya saja tanpa mengcopy mesinnya pada child 1. Sehingga di sini mesinnya masih dalam bentuk bintang-bintang semua. Nah, bagaimana sih cara mengisi mesinnya? Cara mengisi mesinnya adalah dengan melihat job operation pada parent 2, di mana job operation tersebut pasti memiliki mesin untuk di assignment. Nah, mesin ini langsung di-copy berdasarkan job operation pada child 1. Jadi ini mungkin secara kebetulan pada parent 1 ini job operation-nya yang pertama adalah 1,1. Dia akan di-copy menjadi 1,1 di sini. Dan pada di child
satunya, dia akan melihat ke parent 2, 1,1 ini dikerjakan oleh mesin nomor berapa. Dan proses ini akan dia lakukan secara terus-menerus sampai selesai di akhir sini. Kemudian lanjut ke mutation. Offspring yang dihasilkan akan bermutasi. Hasil mutasi akan dibandingkan dengan kromosom tanpa mutasi. Jika hasil mutasi yang lebih baik, maka kromosom tanpa mutasi akan dibuang dan digantikan dengan kromosom yang tengah bermutasi. Stage pertama hanya menggunakan satu teknik, yaitu operation swap mutation, sedangkan stage kedua memiliki dua teknik, yaitu assignment altering mutation dan OSM pada stage pertama. Ini merupakan contoh yang bisa diberikan dari operation swap mutation. Jadi, gen akan dipilih secara acak. Sebagai contoh, yang terpilih adalah gen 2,1,1 dan gen 2,3,2. Nah, di sini dia akan menukar posisi dengan tetangga sebelah kanannya. Makanya, untuk gen 2,1,1 akan ditukar posisinya dengan 2,2,1. Sehingga menghasilkan 2,2,1 akan dikerjakan pada urutan kedua, dan 2,1,1 ini pada urutan ketiga di gennya tersebut. Begitu juga dengan yang 2,3,2, ini akan kita tukar posisinya dengan sebelah kanannya. Begitu terus hingga selesai. Untuk altering mutation, gen-gennya ini akan kita pilih juga secara acak. Di sini yang terpilih adalah 2,1,1 dan 2,3,2. Kemudian, kita akan menukar urutan mesinnya. Jadi ini tadinya dikerjakan oleh mesin 1, ini oleh mesin 2, kita tukar mesinnya. Jadi untuk job 2,1,1 ini akan digantikan mesinnya jadi 2,1,2, karena di sini terpilih angka 2. Terpilih mesin nomor 2 untuk acakannya. Begitu juga sebaliknya, untuk job 2,3 akan dikerjakan oleh mesin 1 sesuai dengan pilihan yang acak gennya. Ini merupakan hasil yang bisa didapatkan dari uji kepada benchmark. Benchmark yang diuji ini ada dari 41 hingga ke 40. Nah, dari hasilnya ini tuh didapatkan bahwa algoritma 2SGA jika disandingkan dengan RGA, dia akan menang sebanyak 1177 kali dari percobaan yang tengah dilakukan. Yang artinya memang algoritma 2SGA ini jauh lebih baik dibandingkan dengan algoritma RGA pada umumnya. Nah, lebih baiknya itu di sebelah mana sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, dapat dilihat bahwa ini adalah grafik yang new method ini untuk punya 2SGA. Saat inisialisasi populasinya saja, 2SGA ini sudah berada jauh di sebelah kiri. Jadi makin ke kiri, dia artinya makin baik hasil inisialisasi populasinya, karena dia menghasilkan max span yang lebih kecil dibandingkan dengan si pesaingnya, yaitu ada AL, dan juga ini untuk yang random saja menginisialisasi populasinya. Jadi memang saat inisialisasi populasinya saja sudah menghasilkan hasil yang lebih baik, sehingga ketika kita lakukan improvement, pasti metode 2SGA ini akan menghasilkan solusi yang lebih baik juga. Selain itu juga, di sini standar deviasinya lebih kecil, sehingga waktu komputasinya akan lebih cepat dibandingkan dengan algoritma sebelumnya. Waktu komputasi tersebut bisa dilihat dari sini. Dia luasnya akan lebih kecil dibandingkan dengan pesaingnya untuk yang metode terbaru. Kemudian dari sini pun bisa dilihat bahwa untuk problem yang masih kecil, untuk problem 2, 3, 4, dan mungkin 5 dan 6, dia mungkin perbedaannya tidak terlalu besar antara 2SGA dengan yang RGA. Sementara pada problem yang sudah mulai besar, seperti problem 7 dan 8,
dia improvement-nya cukup besar di sini. Dia sekitar sudah beda 1000 untuk max span-nya sendiri dengan algoritma genetik sebelumnya. Dan dari standar deviasi pun, dia terlihat bahwa si algoritma 2SGA memiliki standar deviasi yang lebih kecil, yang artinya bahwa populasi untuk kromosom menghasilkan solusi yang sama sehingga mempercepat waktu komputasi. Ini merupakan contoh dari waktu komputasi pada algoritma 2SGA jika dibandingkan dengan algoritma GA sebelumnya. Bisa dilihat bahwa pada waktu ke-0 saja dia sudah menghasilkan max span sekitar 14.500-an. Sementara pada algoritma regular GA, dia max span-nya masih di 29.921, mendekati 30.000. Kemudian, dalam waktu 4 jam 31 menit, algoritma 2SGA sudah menghasilkan max span sebesar 12.528, sementara pada RGA, dia dalam waktu 4 jam 41 menit masih menghasilkan max span yang lebih besar. Begitu pula pada problem ke-8, waktu ke-02 SGA lebih cepat jauh dibandingkan dengan RGA. Dan setelah selesai dihitung semuanya, menghasilkan solusi yang cukup jauh juga, berbeda sekitar 2000 untuk waktu max span-nya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur encoding dan decoding yang ditawarkan memberikan initial solution yang jauh lebih baik dibandingkan dengan literatur sebelumnya. Sebanyak 40 benchmark dapat diselesaikan dengan menggunakan genetic algorithm yang diusulkan, yaitu 2SGA. Algoritma yang diusulkan memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma GA sebelumnya. Penggunaan 2SGA memiliki keuntungan untuk meminimasi waktu komputasi dengan hasil yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya.